Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma. Faqala ta'ala fi kitabihi al-karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah menjelaskan perumpamaan manusia, ada yang seperti nyamuk. Apabila dia belum mendapatkan nikmat dunia ini, maka dia sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia sudah makan, sudah kenyang, kemudian dia jatuh dan dia meninggal dengan nikmat itu, maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 28 surah Al-Baqarah ini Allah mengatakan kaifa takfurun, bagaimana kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaifa ini bagaimana sebuah pertanyaan tapi ditawbih. Mana tawbih ini untuk menunjukkan kejelekan sifat orang yang kufur. Atau kaifa ini istingkar. Istingkar maknanya Allah menolak nikmat yang sudah ada itu. Jangan menjadi alasan kufur. Harusnya dengan bertambah nikmat bertambah syukur. Dengan bertambah nikmat bertambah dekat dengan Allah. Tapi kalau bertambah nikmat bertambah kufur, kaifa? Bagaimana nih istingkar? Tidak bisa. Kata Allah tidak bisa begitu. Kaifa takfurun? Bagaimana kalian kufur? Jadi kaifa ditawbih untuk menunjukkan jelek sifat kekufuran itu, dan istingkari untuk menolak. Allah menolak sifat orang yang ingkar akan nikmat Allah. Kalimat takfurun, kufur itu kafara yakfuru, bermakna secara harfiah menutup. Menutup sesuatu namanya kufur, kafara. Kalau orang ada berbuat salah, ada kekurangan dalam hal misalnya haji, ada kafarat. Makna kafarat ini menutup kesalahan. Kita bayar dam, itu kafarat. Ada sumpah, membayar kafarat sumpah, menutup kesalahan dengan kafarat. Adapun kufur maknanya menutup keyakinan, menutup iman. Itu tutup kufur. Kufur ada dua, ada kufur nikmat, ada kufur i'tiqad. Kufur nikmat ini maknanya orang mengingkari nikmat Allah. Ketika orang tidak mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepadanya, karena nikmat ini hakikatnya adalah sebagai perintah untuk beribadah. Jadi kalau Allah menjadikan kita, memberikan kita harta benda, bagaimana harta ini memudahkan untuk beribadah. Kalau Allah memberikan kita sehat, bagaimana sehat ini bertambah nilai yang mulia kepada Allah. Ketika bertolak belakang dengan tujuan Allah berikan kepada kita, namanya kufur. Makanya terkait dengan nikmat Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur menggunakan
menggunakan nikmat sesuai perintah, syukur namanya. Nikmat mata baca Quran, itu syukur. Nikmat telinga mendengar yang baik-baik, syukur. Kalau kau gunakan sesuai dengan perintah aku, maka akan aku tambah. Wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, maka azabku amat pedih. Adapun kufur yang i'tiqad artinya mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat. Mengingkaran kepada zat Allah Subhanahu wa taala terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala namanya kufur i'tiqad. Kufur i'tiqad ini mengekalkan orang dalam neraka. Sedangkan kufurnya amal, Allah akan azab sesuai dengan kekufurannya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan wa kaifa takfurun, maknanya kaifa tajhadun, bagaimana kalian ingkar al-khaliq kepada pencipta. Jadi setelah Allah berikan segala-galanya kepada kamu, lalu kamu tidak mengakui nikmat itu. Bagaimana orang bersyukur? Orang bersyukur ada beberapa pendapat. Ada mengatakan syukur itu sebagaimana nanti akan dijelaskan dalam tafsir As-Sabuni. Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kaifa ashkuruka?" Wahai Allah, bagaimana saya mensyukuri nikmat? Allah mengatakan, "Uzkurni wa la tansani." Wahai Musa, ingatlah aku, jangan kau melupakan aku. Jadi orang kalau berbuat sesuatu ingat akan Allah, itu namanya syukur. Kalau sudah lupa kepada Allah, namanya kufur. Jadi Allah ingin kita mengakui nikmat saja, itu sudah syukur. Jadi itu makna yang pertama. Makna yang kedua, syukur itu adalah menggunakan nikmat sesuai dengan keinginan pemberi. Menggunakan nikmat sesuai dengan keinginan pemberi, itu namanya syukur. Jadi syukur. Karena ada kata kufur, maka kita bisa syukur. Wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum hala kaunikum, padahal kalian dulu amwatan, mati. Makna mati ini tidak ada. Dulu kamu kan tidak ada. Makna tidak ada, kamu belum disebut nama. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an mazkura. Bukankah sudah datang suatu masa kepada manusia yang masa itu mereka belum disebut. Sekarang baru ada nama mereka, dulu belum ada kita. Jadi belum pernah terbayangkan sama orang tua kita, ada kita. Lalu diberikan nama, itu nanti setelah lama mereka tidak tahu kita akan ada. Dan siapa nama tidak tahu. Lahir kita. Wahai manusia, bukankah dulu kamu tidak pernah disebut nama. Wa kaifa takfurun, wa kuntum amwatan, kamu itu tidak ada. Fa ahyakum, lalu Allah hidupkan kamu. Allah melahirkan kita dari orang tua kita, menghidupkan kita dalam dunia ini, itu sebuah nikmat. Jadi hidup ini adalah nikmat. Summa yumitukum, summa itu maknanya dalam interval waktu yang lama itu summa. Kalau fa dita'khir, setelah makan saya kenyang pakai fa. Akaltu fa syabi'tu, saya makan lalu kenyang, itu fa. Tapi kalau summa, dia butuh interval waktu. Setelah Allah hidupkan kita lama, ada 50 tahun, ada 60 tahun, itu pakai summa. Untuk apa lama kali ya Allah? Mereka berbekal, biar mereka beribadah, biar mereka bertobat, pakai summa. Maka Nabi mengatakan summa ini berapa panjangnya? Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, innama a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Hanya saja umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Nah, itu semua lama 70 tahun. Tapi dibandingkan dengan masa akhirat sedikit. Maka masa 60 tahun, masa 70 tahun ini masa beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah. Jadi
60 tahun kurang 15, karena 15 ini belum sabar ya, tapi tinggal 45 tahun. Maka 45 tahun lah waktu kita baca Quran, waktu kita beribadah, waktu kita puasa, waktu kita zakat. Waktunya berapa lama? 45 tahun kalau umur 60. Kalau umur 50 wah, semakin kurang. Jadi tidak lama kita beribadah. Dan setelah itu tidak ada lagi ibadah. Kalau udah masuk umuran, tidak ada lagi ibadah. Jadi ini hari Yaumul Amal wa dzalika yaumul jazaa. Ini hari beramal dan itu hari pembalasan. Jadi Allah pisahkan. Ini hari beribadah, beramal, tidak ada balasan. Nanti itu hari balasan, tidak ada amal. Nah, jadi itu dipisahkan. Jadi hari ini pun kita jangan harapkan balasan. Hari ini pun hari beramal. Nanti hari balasan, yaumul jazaa, disebut dengan yaumul din. Makna yaumul din, yaumul jazaa, hari pembalasan, hari perhitungan, yaumul hisab, yaumul mizan, hari timbang. Jadi wa kuntum amwatan, kata beliau, wa kuntum fil adam nutfatan. Jadi dulu kamu tidak ada, lalu Allah berikan nutfah fi aslabil alba, dalam sulbi orang tuamu, wal arham al ummahat, dan rahim ibumu, fa ahyakum, maka Allah hidupkan kamu. Maknanya akhrajakum ila dunia, Allah mengeluarkan kamu dalam dunia ini. Jadi ketika kita dalam rahim orang tua kita, kita adalah makhluk yang taat. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama dzurriyyatahum, ketika Allah mengambil mereka, mempersaksi mereka dalam surga orang tua kita, Allah mengatakan, alastu bi rabbikum, bukankah saya Tuhan kalian? Qalu bala, tentu ya Allah. Bala syahidna, kami mempersaksikan engkau Tuhan kami. Jadi kita sebelum lahir ke dunia ini sebagai makhluk yang taat, patuh kepada Allah. Setelah lahir ke dunia ini, maka terbagilah manusia menjadi tiga. Ada yang beriman, ada yang kufur, ada yang munafik. Itu kapan? Ketika mereka masuk ke alam dunia. Kenapa terbagi? Karena dunia ini kita berhadapan dengan godaan, dengan syaitan yang menggoda, dengan syahwat dan sebagainya. Fa'ahyakum, lalu Allah keluarkan kamu dalam dunia ini dalam waktu yang thumma yumitukum, kemudian lama setelah itu thumma yumitukum, Allah mematikan kalian. Makna mematikan kalian, inqidha'ul ajal, sudah habis masa hidup kamu. Jadi kita ada masa ajalul musamma, waktu yang sudah dibatasi. Ada catatan pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan berakhir hidup kita. Bagaimana memperpanjang umur ini? Salah satunya adalah dengan silaturahmi. Silaturahmi, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yulsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Orang yang ingin diberikan luas rezekinya, diberikan panjang umurnya, maka hendaklah dia melakukan silaturahmi. Ada orang bertanya, apa orang 50 tahun akan bertambah 60? Jawabannya ulama ada dua. Yang pertama, iya bertambah. Tapi bertambah itu bukan umur di lauh mahfuz. Di lauh mahfuz sudah ada kadarnya 60 tahun, 70 tahun. Ya. La tabdila li khalqillah, tidak ada lagi perubahan. Yang 60 tidak akan 70, itu di lauh mahfuz. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adlan, sudah tamat, sudah sempurna. Catatan sudah sempurna, tidak akan bertambah dan akan berkurang. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai ajal kita, tidak akan dipercepat, tidak akan bertambah, itu ajal. Tapi yang bertambah yang mana? Yang bertambah ada di tangan malaikat. Tertulis 50 tahun. Maka Allah menakdirkan kalau kita silaturahim tambah 10 tahun menjadi 60. Jadi lauh mahfuz tidak ada perubahan. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama itu pertambahan umur. Ada mengadakan makna bertambah umur ini bukan kuantitas umurnya yang bertambah, bukan jumlah tahunnya yang bertambah, tapi manfaat hidup dia yang bertambah.
umurnya 20 tahun tapi seolah-olah seperti 50 tahun. Dia dapat malam Lailatul Qadar, dia dapat tempat-tempat mustajabah, dia dapat beramal lebih baik, dia tidak pernah lalai dalam hidup ini. Jadi maknanya kualitas hidupnya yang lebih baik. Itu makna Allah. Jadi kita ini sebaiknya kita fokus nomor 2 ini, bukan panjangnya tetapi kualitasnya yang bertambah. Jadi kalau sudah sampai umur, kalau sudah sampai masanya, maka Allah akan mematikan kita lewat perantara malaikat maut. Jadi kenapa lewat malaikat maut? Allah Subhanahu wa taala menjadi hujjah alaina, menjadi alasan kepada kita bahwa Allah menjadikan mereka sebagai makhluk atau hamba-Nya yang taat kepada-Nya. Dan kematian itu Allah jadikan sebab. Ada malaikat maut yang mencabut nyawa kita, ada sebab yang menyebabkan kita mati. Tapi sebab itu bukanlah yang mematikan, tapi hanya sebagai penyebab kematian seseorang. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan, itu kisah maksudnya, tidak ada riwayatnya, kisah. Malaikat maut mengatakan kepada Allah, ya Allah, ini manusia ini kalau sudah mati mereka memaki-maki saya. Mati anak mereka ini memang gara-gara malaikat Israel ini. Jadi mereka maki-maki saya. Maka Allah mengatakan, tidak apa, saya akan menjadikan bagi mati itu sebab. Aku jadikan bagi mati itu sebab. Sehingga mereka kalau sudah ada sebabnya, mereka tidak akan ingat bahwa yang menjemput malaikat Israel. Gara-gara tabrak mobil, gara-gara jatuh, jadi dia tidak lagi ingat kepada pencabutnya, ingat kepada sebabnya. Maka orang kalau meninggal tidak lagi. Kenapa? Memang bekas itu berdoa, itu bukan bekas itu macam. Jadi dia sudah ingat kepada sebab. Jadi ini disebut dalam tafsir Al-Qurtubi. Allah menjadikan setiap sesuatu sebab itu ya jadi alamat, jadi tanda agar manusia bisa mempersiapkan diri. Mungkin gigi sudah rontok, mungkin rambut sudah putih. Ini di antara faktor-faktor yang akan menjadi sebab. Summa yumitukum. Summa. Jadi lama dia hidup, dalam artian dia tidak langsung mati, lama. Inda qada'il ajal, kalau sudah sampai waktunya maka dia akan mati. Kemudian summa, lama mati. Kemudian summa, lalu lama kemudian yuhyikum, Allah akan menghidupkan kamu. Kita mati, masuk dalam kuburan. Lama itu berapa lama? Sampai kiamat. Apabila sudah ditiup sangkakala yang pertama hancur alam semesta, ditiup sekali lagi, semua orang yang mati akan hidup kembali. Yuhyikum, Allah menghidupkan kamu. Maknanya yuhyikum bil ba'thi fil qubur, Allah akan bangkitkan kamu dari kuburan. Kuburan untuk apa? Untuk transit. Tapi di transit itu tetap ada nikmat, tetap ada azab. Orang di transit tetap ada. Tetapi yang namanya transit tidak sempurna nikmat itu. Orang ada nikmat kubur, ada azab kubur. Mana dalilnya? Dalilnya adalah marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kuburan, Nabi melewati 2 kuburan. Nabi mengatakan, kubur siapa yang 2 kuburan fulan ya Rasul. Hadani yu'adzaban, 2 kuburan ini lagi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 kuburan ini lagi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yu'adzaban bi kabirin bal bi saghir, bukan diazab dengan karena dosa besarnya, tapi kecilnya. Jadi nanti kalau lewat kuburan, beliau tahu dengan izin Allah
ini kubur lagi diazab, ini lagi dapat nikmat, tahu. Dan semua makhluk tahu, selebih kecuali al-thaqalain, manusia dan jin. Makhluk-makhluk binatang yang lain mereka seolah-olah Allah berikan informasi dari azab. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ahaduhuma yu'adzabu ahaduhuma yamshi bin namimah. Yang satu ini diazab karena dia kalau berjalan di atas muka bumi, dia senang mengadu domba, merusak sendi-sendi kehidupan sosial, merusak. Yang kedua, wal akhar, yang satu lagi, la yastanziu minal bawl, tidak betul dia bertaharah. Kalau dia kencing, dia mungkin tidak melihat percikan airnya. Dengan itu Allah azab dia. Itu yang kecil-kecil. Bagaimana kalau yang besar-besar? Jadi jemaah yang dirahmatullah, andai kata manusia tahu bagaimana keadaan orang dalam kubur, sungguh masjid, musalla, munasah penuh semuanya. Tetapi rahasia Allah, biarlah masing-masing beramal dengan kesadaran, jangan karena keterpaksa. Kalau Allah berikan tahu seperti itu, semua akan masuk surga. Siapakah yang akan menjadi penghuni? Adalah kamu oleh karena itu biarlah semua memahami dengan kesadarannya. Kalau Allah menampakkan itu, sungguh manusia akan 100% taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan karena kesadaran. Summa yuhyikum, lalu Allah hidupkan kamu bil ba'thi minal qubur, dengan dibangkitkan dalam kubur. Setelah dibangkitkan dalam kubur, Nabi mengatakan manusia dibangkit dalam keadaan uryan, mawatan, dalam keadaan telanjang pula dan tidak ada sandal. Aisyah mengatakan, ya Rasul, bagaimana? Apakah orang tidak melihat satu kepada yang lain, tidak pakai baju? Maka Nabi mengatakan, ya Aisyah, sesungguhnya perihal waktu itu lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Tidak ada orang melihat kiri kanan, karena masing-masing dia sibuk dengan masalah yang ada pada diri. Jangan kita bayangkan dunia ini ada orang nak pakai baju lalu, nah, sana masing-masing sibuk. Nafsi, nafsi. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yawmaidin sya'nun. Pada hari itu sya'nun, kita banyak urusan. Yang satu nak bayar hutang, jadi mana orang yang saya tak bayar hutang. Yang satu upah namimah, jadi orang upah minta maaf. Jadi masing-masing kita sibuk dengan urusan kita, masing-masing tidak ada. Kalau ada pun anak kita, kita lari kepada anak kita. Min ummi, daripada ibu kita, saudara kita, ayah kita. Bukan ayah saya, bukan anak saya lagi ada urusan. Jadi itu hari yang nafsi-nafsi. Jadi jemaah rahmatullah, kenapa hari ini kita sayang kepada anak kita? Allah masih titipkan rasa sayang dalam hati kita. Kalau Allah cabut tu, tidak lagi sayang kepada dia. Allah titipkan sayang dalam hati kita, sehingga kita menjaga mereka, mendidik mereka, karena Allah masih titipkan sayang. Jadi jemaah rahmatullah, pada ujungnya summa ilaihi turja'un. Kemudian di sana lama ya, di mahsyar, di padang itu berapa lama? 50,000 fasanatin mimma ta'udun, 50,000 tahun dalam hitungan hari. Jadi pada hari kiamat orang berdiri tidak duduk, namanya juga kiamat. Kama yaqumu, berdiri, dibangkitkan dan berdiri kita. Berapa lamanya? 50,000 tahun. Nah, cobalah kita bayangkan, berdiri 2 hari saja tak kuat. Jadi 50,000 tahun. Bagi orang-orang yang tidak ada amalnya, itu adalah azab. Bagi orang-orang yang banyak amalnya, itu singkat. Bukan waktunya yang membuat orang azab, tapi amalnya yang mengazab dia.
hujan deras sekali, orang menggigil kebasahan. Kita dalam mobil, kita sambil menikmati orang yang basah. Basah bapak itu ya. Kita nikmati basahnya. Kita senang. Makan apa dalam mobil kan begitu. Jadi maknanya bukan hujan yang bermasalah, tapi amal kita. Tapi kalau dunia harta kita. Kalau kita punya harta, senanglah dalam mobil duduk melihat orang sambil makan kerupuk. Jadi bukan masalah hujan, bukan masalah hari kiamat, tapi masalah amal kita. Karena dunia adalah amal, akhirat adalah amal. Itu saja. Nah, jadi oleh karena itu bayangan kita bagaimana ini? Bayangan kita ada bagaimana amal kita. Itu saja sebenarnya. Amal kita. Kalau amal kita senang hebat, maka kita di mobil enak, ada macam-macam kan begitu. Jadi inilah kira-kira perbandingannya seperti itu. Makanya dalam Quran sekalipun bagi orang-orang yang baik-baik, dia usah berani, kau sudah kiamat, katanya masih baru kemarin saya di sini. Tapi bagi orang-orang yang biasa, lama betul kiamat ini, ya Allah cepat karena kami tidak sanggup lagi. Bedakan antara orang di restoran dengan rumah sakit. Restoran itu 24 jam enak saja, di rumah sakit 1 jam pun yang sudah setahun. Jadi inilah kira-kira hari kiamat. Perbandingan dunianya seperti itu, tapi bukan. Perbandingan dunianya kira-kira seperti itu. Summa ilaihi turja'un, akan dikembalikan kepadanya. Kepada siapa? Kepada Allah. Akan dikembalikan kepadanya. Jadi kita mau tidak mau akan dikembalikan. Mana dikembalikan? Bukan inisiatif kita. Bukan kita berinisiatif, bukan. Allah yang akan mengembalikan kita, rela atau terpaksa. Kamu akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Turja'un, dikembalikan. Jadi kita sebagai objek. Sebagai objek. Bukan tarji'un. Kalau tarji'un kamu kembali, turja'un, dikembalikan. Beda. Kalau tarji'un berarti kamu yang pergi. Tapi ini turja'un, kamu dikembalikan. Nah, jadi itu. Maka nanti orang masuk neraka juga begitu, ada mengadakan mereka masuk, tapi ada juga dimasukkan. Nah, kalau masukkan inisiatif, kalau dimasukkan, ya. Jemaahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dari turja'un untuk apa dikembalikan? Bil hisab, untuk dihisab. Wal jazaa, untuk dihisab dan kemudian diberikan balasan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik maka baiklah, kalau salah maka azab. Jadi ini jemaah Allah, yaitu dikembalikan. Yauman nusyur, pada hari an-nasyr, pada hari kita akan dikumpulkan oleh Allah. Di mana dikumpulkan? Di al-mahsyar, di tempat pengumpulan semua manusia sejak Nabi Adam alaihissalam sampai titik kehidupan dunia di alam yang fana ini. Makanya disebut dalam tafsir Al-Qurtubi bahwa manusia pada hari itu mereka akan berjejer untuk mendapatkan buku amalnya. Kata beliau bahwa yang pertama mendapatkan buku amal ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar ambil buku dengan tangan kanannya. Jadi orang pada waktu itu kan bertanya, Umar, jadi ini Abu Bakar kemana? Abu Bakar kan sahabat Nabi yang paling dekat. Abu Bakar, nah Abu Bakar sudah lewat, sudah ke sana, anak sudah pergi, sudah lewat. Jadi itulah fadilah mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ini adalah sebagai titik kehidupan kita untuk kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidup ini harus penuh dengan ukuran-ukuran, karena tidak ada satupun kecuali Allah akan mempertanyakan kepada kita. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Pada hari itu kamu akan dipertanyakan semua nikmat. Na'im ini semua nikmat. Dan tidak ada nikmat yang tidak dipertanyakan. Hatta kata Nabi, kata air putih, air dingin yang kita minum kan enak. Ini dipertanyakan, kenapa ini enak? Ada nggak bersyukur dengan enak? Ya Rasul, yang dipertanyakan yang mana? Semua. Kata Nabi, kecuali beberapa aswak yang kamu makan untuk menegakkan
Tapi kalau sudah 2 piring, kita kalau beberapa suap, kita tidak apa-apa. Kan kita makan banyak. Pakaian juga, kalau ada satu pakaian untuk menutup badan, itu nggak ada. Kita kan banyak pakaian di rumah. Kan masing-masing kita ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Padahal ibu-ibu lain acara, lain bajunya. Jadi itu yang tak ditanya. Artinya apa? Banyak kali yang ditanya kita kalau begitu. Oh banyak. Jadi kalau itu ukurannya berarti apa? Ya, semua ditanya. Tidak mobil kita, tidak rumah kita, macam-macam. Banyak kali. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menjawab pertanyaan? Nabi mengatakan, la tazalu qadamul 'abdi hatta yus'al 'an arba'. Tidak bisa kita bergerak sebelum dapat jawab pertanyaan itu. Ya'amri fi ma afna, umurmu mana kau habiskan? Wa fi syababi fi ma ablah, masa muda bagaimana kau selesaikan? Wa fi malihi, dan harta min aina kasabahu, bagaimana kau mendapatkan? Wa fi ma anfaqahu, dan kemana kau selesaikan harta itu? Wa an 'ilmihi, dan tentang ilmunya. Fima 'amila bihi, bagaimana kau mengamalkan ilmu. Ada orang berilmu, apakah ada dia beramal, dia tahu salat jamaah, ada dia ada salat. Dia tahu fadilah Quran, dan dia baca Quran. Jadi betapa banyak ilmu kita, dan ilmu itu sia-sia kita simpan di rumah sebagai apa? Sebagai aksesoris, tidak untuk diamal. Itu kita perlu menjawabkan. Summa yumiitukum summa ilaihi turja'un, kepadanya kita akan dikembalikan. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faqala, kedua Allah berfirman, "Walladzi khalaqa lakum", ini nikmat. Walladzi, dialah Allah, dia itu kembali kepada Allah. Alladzi khalaqa lakum, yang telah menciptakan bagimu. Berarti dunia ini bagi kita, bukan bagi makhluk lain. Dunia ini bagi kita. Coba lihat semua yang Allah berikan. Hatta makhluk yang hidup bagi kita. Ada kambing, ada ayam. Itu apa? Untuk kita. Kita sembelih, kita makan. Untuk kita. Khalaqalakum ma fil ardi. Ma ini sesuatu, ma syai'. Semuanya. Ma fil ardi. Semua yang ada di bumi ini. Dalam perut bumi dia. Gas bumi itu ma. Semuanya. Jami'an. Semuanya lakum, bagi kamu. Maka lakum ini diletakkan di awal. Litakhsis, dialah Tuhan yang menciptakan bagi kamu. Nah itu berarti khusus bagi kamu. Kamu siapa? Manusia. Ma fil ardi, apa yang ada di bumi. Beda dia. Kalau Allah mengatakan Allah yang menciptakan apa yang di bagi kamu, beda dengan Allah menciptakan bagi kamu semua apa yang di bumi. Apa bedanya? Kalau Allah menciptakan yang di bumi bagi kamu dan juga bagi selain kamu, itu kalau bagi kamunya di depan. Tapi kalau di awal khusus bagi kamu. Masya Allah, istimewa sekali manusia. Jadi semua yang ada ini, yang di perut bumi, yang atas bumi ini, Allah katakan sudah untuk kamu semua ini. Untuk apa ya Allah? Agar kamu mudah beribadah kepada Allah. Jangan jadi ada alasan ada payung, aku berikan payung. Jangan alasan hujan, berikan mobil. Jangan alasan jauh, aku berikan pesawat terbang. Jadi artinya apa? Tidak ada alasan kita tidak bisa beribadah. Nah, jadi Masya Allah, lakum, berarti nyamannya luar biasa, spesial, takhsis. Ma fil ardi jami'an, artinya khalaqalakum al-ardha wa ma fiha, dan semua di dalamnya, kata beliau, kata mufassir, litantafi'u, agar kamu mengambil manfaat. Jangan menjadikan mudarat. Ambil dia sebagai hal yang memberikan manfaat. Manfaat di kulli ma fiha, yang terkandung di dalamnya. Wa ta'tabiru, dan kemudian kamu berfikirlah dengan apa yang kamu peroleh itu. Lihat Allah wal khaliq, dialah Tuhan yang telah menciptakan, dialah Tuhan yang telah memberikan. Jadi semakin banyak kamu nikmati dunia ini, semakin besar syukurmu dan pengakuanmu akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya orang semakin bertambah nikmat, bertambah syukur.
Jadi jemaah rahmatullah, thumma istawa ila sama. Kemudian wajah Allah mengarahkan iradahnya ila sama, kepada penciptaan langit. Maka ada yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dahulu, lalu menciptakan langit. Fasawwahunna sab'a samawat. Makna fasawwahunna, sayyarahunna, Allah jadikan, wa qadahunna, Allah selesaikan langit ini sab'a samawatin, 7 lapis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lapis. Jadi Allah menciptakan langit ini sebagai bangunan yang kokoh. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah yang telah menciptakan langit berlapis-lapis, 1, 2, 3. Setiap lapis ada maknanya, ada hikmahnya, ada lapisan. Di sana ada atmosfer, ada stratosfer, ada macam-macam lah. Langit penuh dengan kekayaan yang di luar kemampuan manusia menjangkaunya. Setiap lapisan ada maknanya, dan semua yang ada di langit itu semua baik-baik. Yang di langit semua baik-baik. Makanya Nabi mengatakan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi ini. Apa saja sayangi di bumi ini. Kalau kau sayang kepada yang di bumi, yang di langit akan sayang kepada kamu. Siapa itu ini? Dan malaikat. Kalau malaikat sayang kepada kita, mereka doakan kita. Sama dengan majlis ilmu ini kan. Majlis ilmu ini malaikat akan mendoakan kita. Nah, jadi ini jemaah yang dirahmati Allah. Langit 7 lapis, 7 kibab. Dan hal tara min futur, adakah kau lihat ada bocoran? Bukan? Nah, kita rumah aja sedikit bocor di mana? Yang BO kan? Anda tidak peka bocoran itu. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemampuan. Ma'ana rahmatullah Subhanahu wa taala, wa dzalika kata mufassir dari al-qudrah zahirah, ini menunjukkan kekuasaan yang luar biasa kepada kita. Jadi kita ini kecil dibandingkan dengan pencipta langit, kita ini kecil, tidak ada apa-apanya. Jadi manusia kalau melihat langit, ya Allah, kecilnya kita, apalah makna kita dibandingkan dengan langit yang besar. Muncullah sifat Allah, muncullah sifat kedekatan kepada Allah. Maka manusia ini sedikit dia naik ke atas, dia akan melihat yang di bawah kecil-kecil. Kalau kita naik pesawat akan kita lihat orang ini kecil-kecil semua ya. Dan orang itu melihat kita dengan kecil, kok itu kok kecil lagi. Jadi kita sama-sama kecil namanya. Orang lihat kecil, orang yang dilihat juga memang kita orang kecil, hamba yang kecil. Bagaimana juga untuk besarkan kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau sudah bertakwa barulah besar, bukan orangnya, kualitasnya besar. Dengan rahmatullah Subhanahu wa taala, wa huwa, dan dia Allah bikulli syai'in, terhadap sesuatu alim, maha mengetahui. Ini juga yufidul hasan. Terhadap sesuatu maha mengetahui. Maknanya apa? Tidak ada sesuatu yang tidak diketahui. Beda kalau wa huwa alim bikulli syai', itu beda dengan wa huwa bikulli syai'in alim. Kalau didahulukan objek, artinya Allah meliputi objek itu semua tahu. Tapi kalau objek di depan, boleh tahu sebagian, boleh tidak. Nah ini yufidul hasan. Maka inilah ketelitian Al-Quran. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan terhadap sesuatu sekecil apapun, syai'in baik yang nampak atau tak nampak, karena yang menjadikan tak nampak ini kan Allah. Bagi kita ada nampak, ada yang tidak nampak. Bagi Allah semua nampak, karena baginya sama. Allah Subhanahu wa taala, Allah mau tahu fima khalaqa, apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi, dan seterusnya. Afala ya'tabirun, kata mufassir, tidakkah mereka mengambil i'tibar
bi'anna al-qadir ala kulli khalq dzalika, Allah yang mampu menciptakan segala-galanya, qadirun ala i'adatikum, maka Allah sangat mampu untuk mengembalikan penciptaan. Ini ujungnya. Kalau Allah sudah mengadakan Allah menciptakan langit bumi, apa ujungnya? Wahai manusia, kalau itu saya mampu, apakah saya tidak mampu untuk menciptakan kamu kembali, membangkitkan? Maka kamu ragu masih? Karena ada orang yang ragu. Mana mungkin Allah untuk menciptakan kita? Kan karena tidak. Kalau ini langit semua ini kamu lihat betapa dahsyatnya, mana lebih hebat pencipta langit dengan kamu kira-kira dalam pemikiran kita? Dan ya Allah, tentu dahsyat kali langit. Nah, kalau itu saya menciptakan, apakah untuk mengembalikan kamu tidak sanggup saya? Itu bahasanya kira-kira. Jadi ini untuk menyadarkan manusia, tidak susah bagi Allah untuk menciptakan kembali kita ini makhluk yang pernah diciptakan. Ya, jadi jawabnya bala, tentu ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Engkau mampu menciptakan segala-galanya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin kita gabung kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak muncul kalimat alhamdulillah. Jadi sebagaimana yang telah kita sampaikan pada awal dahulu, bahwa ketika orang kagum kepada Allah itu satu. Yang kedua, ketika orang merasa berterima kasih atas nikmat yang diberikan Allah, itu dua. Apabila satu dan dua kita gabung, maka muncullah kalimat alhamdulillah. Jadi kalimat alhamdulillah muncul, yang pertama karena kekaguman, yang kedua karena rasa berterima kasih. Itu kagum kepada Allah, ya Allah. Yang kedua apa? Rasa terima kasih. Muncullah dua itu disebut dengan alhamdulillah. Maka beda. Kalau asyukru, terima kasih, ya itu hanya sekedar karena diberi. Itu syukur. Syukran, nah, berarti karena diberi. Kalau tidak diberi, nggak syukur kan gitu. Tapi kalau alhamdulillah maknanya dua. Yang pertama karena kagum, yang kedua karena diberi. Jadi ini makna alhamdulillah, ada hubungan korelatif antara pemberian dan juga hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang telah berubah, mungkin doa akhir ini kajian kita pada kesempatan yang sangat mulia ini. Barangkali kalau ada diskusi di ujung, kami persilakan Bapak Ibu kalau ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran tidak ada secara langsung diperintahkan sesuatu. Yang saya tanyakan cerita Nabi di atas kedudukan satu bulan lagi apakah itu dibayar? Karena sementara ada juga guru-guru yang mengatakan tidak ada gunanya. Ya, jadi memang dalam Al-Quran tidak disebut secara eksplisit. Secara eksplisit atau secara gamblang tentang azab kubur. Tapi itu adalah Allah memberikan penjelasan lewat penjelasan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada beberapa riwayat tentang azab kubur dari baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tadi yang kita sampaikan bahwa hadis sahih itu di mana Nabi lewat dan menjelaskan tentang orang yang berada dalam kubur. Sehingga Nabi mengatakan ittaqin nar, takutlah engkau kepada neraka, walau bisyiqqi tamratin, walaupun hanya sebutir kurma. Nah, riwayat ini riwayat sahih. Maka oleh karena itu, karena ada riwayatnya, karena tentu yang masuk ke kita gaib. Sesuatu yang lain tidak bisa kita pahami tanpa ada wahyu. Kalau ada wahyu yang sahih, maka kita yakini bahwa di sana ada azab kubur dan di sana ada di sana ada azab kubur dan di sana ada nikmat kubur. Posisi hadis adalah yang pertama dia sebagai menjelaskan Al-Quran. Yang kedua menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran. Yang ketiga menguatkan isi kandungan Al-Quran. Jadi kalau begitu salah satu dan antara tiga itu menjelaskan memang
ada azab. Ada hadis yang lain. Ada orang mengatakan bahwa orang ketika dalam kuburannya maka akan datang malaikat bertanya kepadanya. Dia datang lewat kakinya, maka kaki mengatakan, jangan dekat dengan kami. Kami orang baca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia datang ke kepalanya. Oh, enggak boleh. Kami orang baca surah Al-Mulk. Sama saja sebenarnya. Ini menunjukkan bahwa di sana ada soal, ada pertanyaan. Karena setiap ditanya itu ada potensi diazab. Kalau sudah ditanya ada potensi diazab. Kalau tidak bisa jawab, jadi oleh karena itu ada. Insya Allah sesuai dengan pemahaman kita berapa naskah. Ada pernah saya baca teori bahwa satu bintang itu dikelilingi oleh beberapa planet. Kemudian bintang-bintang ini di jagat raya ini, kalau dia satu itu menjadi galaksi. Jadi galaksi itu kumpulan dari bermiliar-miliar bintang. Kemudian di jagat raya ini lagi ada sekitar 3 miliar galaksi. Nah itu seperti itu sangat besar di jagat raya besar. Tadi Ustaz mengatakan ada berlapis-lapis langit. Ya. Kira-kira bagaimana hubungannya dengan berlapis-lapis langit itu? Ya. Jadi memang yang pertama tibaqan ini lapis-lapis, karena kan yang pertama bumi langit tak bertiang. Lapisannya pun tak nampak. Boleh jadi ada lapisannya, tapi kemampuan kita tak lihat. Lapis itu ada, tapi kemampuan kita tak bisa. Nah, di mana bintang lapis yang kemana? Bulan lapis kemana? Itulah kemampuan kita untuk mendeteksi. Sekarang menengah ke bintang itu apakah lewat pintu-pintu itu? Nah kita berarti di situ kemampuan manusia yang tidak mampu melawan. Makanya di sini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kan yang naik lapis pertama, kata Jibril, penjaganya, "Man hada Jibril? Wa man ma'ak?" Bersamamu siapa? Muhammad. Enggak naik kan gitu. Sampai seterusnya. Nah, jadi di sanalah kemampuan intelektualitas dan sains itu tidak semua mampu menjangkau kemampuan yang disebut dalam wahyu. Jadi kita kalau begitu kita mengatakan subhanallah masih Engkau ya Allah, sangat lemah kemampuan kami di samping kemampuan yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadi jemaah yang Allah, ya, kalau begitu halnya bahwa mungkin kita entah di mana sampai itu kan. Ya, sebenarnya mana matahari kan sampai berapa miliar atau berapa ratus juta tahun baru sampai di sana ya. Jadi kalau orang mau ke matahari kan tidak akan sampai. Mungkin jutaan sebelum sampai sudah terbakar ya. Itu matahari dunia. Bagaimana kalau akhirat nanti setinggal di atas kepala kita? Jadi jutaan tahun sebelum sampai ke matahari sudah tidak terbakar. Ini ratusan juta di atas kita ini. Kalau kita sekarang ini 50 derajat saja tidak sanggup. Itu ratusan juta di atas. Maka pada saat tadi adalah di sanalah kita kemampuan pengetahuan kita untuk melihat bagaimana galaksi, meteor dari mana dan di mana. Saya pikir itu merupakan sebuah bimbingan wahyu yang tidak semua manusia tahu. Tapi Allah memperkenalkan beberapa yang diteliti agar dia contoh saja. Tapi itu hanya secuil dari semua kekuasaan Allah yang ada pada kita. Kita lihat daun-daun itu apa yang sudah dapat? Hanya sedikit. Yang enggak dapat masih banyak. Di kita ini sebagai contoh saja. Dulu ada dokter spesialis telinga, sekarang ada dokter spesialis gendang telinga. Ada lagi spesialis bikin tahap makin kecil, berarti dalam gendang itu ada sesuatu yang luar biasa. Dokter mata nanti akan lagi dokter mata spesialis sebelah kanan. Rupanya kiri kanan itu beda lagi. Masya Allah. Ya Allah, ma khalaqta hadza batilan, tidak sia-sia ya Allah Kau ciptakan lalat. Lalat itu sebelahnya ada racun, sebelahnya ada obat. Nah, macam mana? Belah yang mana? Kita lihat. Ya. Kata Nabi, "Idza waqa'a al-dhubab fi ina'i ahadikum
Bila masuk lalat ke dalam benjanamu, falyalmis. Falyalmishu, hendaklah engkau tenggelamkan fi ahli janahihi da wal akhar dawa, yang satu belahnya ada racun, satu lagi ada obat. Bagaimana? Dulu orang tak percaya, tapi sudah ada penelitian di Jerman, betul. Lalat itu muncul, sebelahnya ada obat, sebelahnya ada. Masya Allah, luar biasa. Jadi lalat kecil saja itu kita bingung, itu yang lalat kecil. Jadi oleh karena itu, manusia semakin pandai dia, semakin dekat dengan Allah. Semakin mendalami ilmu dia, semakin tunduk kepada Allah. Makanya kenapa orang yang alim tunduk? Karena dia tahu kelemahan dia dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Maka semakin orang bertambah ilmunya, semakin dia tawadhu, khusyuk. Apa yang menyebabkan? Kesadaran akan ketidakmampuan dia. Orang yang tak berilmu pun dia akan tahu bahwa dia besar kali. Tapi semakin bertambah ilmu, baru sadar, ya Allah, rupanya saya setitik di antara kebesaran Allah yang luar biasa. Setitik. Demikian saja. Pada para dari berbagai ciptaan dunia ini menjadi satu galaksi bima sakti. Tapi kita pun sembilan Tuhan ada penemuan bahawa di samping satu galaksi yang terdiri dari kehidupan yang ada sekarang, ada di Jupiter, ada ini, ada itu, dan sebagainya, tapi juga ditemukan ada galaksi-galaksi yang lain yang terdiri dari matahari yang lain dan lain, sehingga itu semua berada pada satu black hole, lubang hitam besar. Jadi yang menjadi persoalan ini ada pendapat bahwa itu manusia sekarang ini sudah pada tembus ke langit lapis kedua. Ini bagaimana kita Islam menyikapi, apakah kita sudah dekat pada lapis-lapis langit yang selanjutnya, atau juga pada hal keimanan yang dikumpulan kita dalam menyikapi ini. Maksudnya apakah kita boleh percaya dengan pendapat itu bahwa kita sudah masuk ke langit lapisan yang kedua karena ada penemuan di tahun 90. Jadi memang antara ilmu dan ilmu ini menguatkan iman. Menguatkan iman, dia pengetahuan sains ini diharapkan dapat mendukung orang semakin mampu mengatakan, ya Allah, luar biasa cinta Engkau. Tapi apakah kita sudah intinya Allah mengatakan manusia ini, Allah jadikan bumi ini sebagai tempat tinggal. Walladzi ja'alakum jadi apa namanya, la'allakum tattaqun alladzi ja'alakum Allah firasya. Allah telah menjadikan bumi sebagai kasur, sebagai tempat tinggal. Jadi itu yang terdeteksi dalam ayat dan hadis bahwa kita berada di bumi sebagai tempat tinggal. Jadi dalam Al-Quran bumi dengan langit ini dibedakan. Ada bumi, ada langit. Kita tinggal di bumi dan kecil kemungkinan orang tinggal di langit. Tapi kalau tadi dikatakan bahwa Pak Zawal bilang ada, kita sudah sampai kepada langit yang kedua, ya, langit yang kedua, berarti kita sudah masuk istilah langit. Kalau dalam bahasa Al-Quran, kita harus tinggal di bumi dan kenikmatan itu turun dari langit. Jadi langit ini sebagai pencerah dan pencurah rezeki Allah Subhanahu Wa Taala, sementara kita berada di bumi. Kecuali mungkin makna langit dipahami dengan makna yang lain. Tapi dalam istilah agama, langit itu ma'afawwana, semua di atas bidang langit. Berarti langit itu dia dipisahkan dengan bumi. Jadi pada teori Big Bang memang disebutkan kan begitu, ada dua letusan, ada satu letusan yang berat, yang sangat dahsyat, yang dulunya kanat as-sama wal ard kanat ratqan fafataqnahu. Langit bumi ini menyatu dia. Lalu ketika teori Big Bang terjadi ledak yang besar, maka berpisahlah langit dengan bumi. Semakin hari semakin menjauh. Ini teorinya, semakin menjauh lebar-lebar. Wa inna la musi'un, kami yang akan meluaskan. Maka dunia ini luas, bumi ini luas. Awalnya kecil, sempit, tapi luas sekali.
Kalau sudah pada klimaksnya nanti, maka dia memakai teori balon misalnya. Jadi ketika luas ini dong, kemudian dia akan kembali lagi. Itulah yang disebut dengan kiamat. Tunggu sebuah. Jadi oleh karena itu maka itu pemahaman saya kira-kira. Jadi kira-kira Pak Sarul, kalau itu disebutkan bahwa kita keyakinan bahwa kita memang berada di bumi, kecuali makna langit, makna yang lain. Jadi kalau disebut kita berada pada langit yang kedua, tapi pemahaman kita, Allah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat kita keteguhan di sana, dan kita manusia belum sanggup hidup di luar bumi. Itu kira-kira. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, ujung kajian kita ini adalah semakin mendekatkan kita kepada Allah dengan melihat kekuasaan Allah. Allah sangat berkuasa. Jadi kita ini adalah kecil di antara yang besar-besar. Planet, galaksi, di mana manusia? Tidak ada manusia yang kecil sekali. Apa pula yang membesarkan kita? Yang membesarkan kita ketika kita merasa kecil di hadapan Allah. Itulah yang membesarkan kita. Ketika kita merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kedekatan kita kepada Allah itulah yang menyebabkan kita eksis dalam dunia. Demikian dan terima kasih kepada Allah juga kita mohon diri. Ada Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum.